Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pasangan orang tua bocah laki-laki ditetapkan jadi tersangka setelah perkara penganiayaan terhadap anaknya terbongkar. Jelang Pilgub Kaltim 2024, partai politik mulai diburu para calon untuk dijadikan sebagai perahu. Jalan nasional yang menghubungkan Kaltim Kaltara kondisinya kian memprihatinkan. Jalan poros yang menghubungkan Tanjung Redep, Kabupaten Berau dan Bulungan, Kalimantan Utara ini kondisinya kian memprihatinkan. Lokasinya persis di kilometer 21 Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur. Pemerintah setempat hingga kini belum memperbaiki jalan tersebut karena wewenangnya berada di pemerintah pusat. Itu karena jalan ini merupakan jalan negara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Berau mengaku sudah menyampaikan kondisi tersebut kepada kementerian. Sejauh ini masih belum terlihat upaya perbaikannya. PUPR Berau memastikan kesiapannya jika kementerian meminta bantu perbaikan tersebut. Jalan poros khususnya dari Berau ke arah Bulungan, pos Bulungan kan salah satu jalan nasional yang ada di Kabupaten Berau. Di saat ini memang banyak titik-titik yang mengalami kerusakan, longsor dan lain-lain. Nah, terhadap kondisi itu kami terus berkoordinasi dengan PPK yang menangani dan pihak balai juga. Artinya kita juga mengupayakan supaya kondisi kerusakan segera cepat tertangani. Gitu. Kemudian ada program permanen yang akan berjalan ini bisa dituntaskan penanganannya seperti itu. Tapi ya penanganan temporary, penanganan sementara juga diupayakan bisa terlaksana sehingga akses masyarakat tidak terganggu dan kendala dengan adanya kerusakan jalan. Sejauh ini gimana Pak untuk tanggapan dari mereka yang di sana Pak? Setiap kami berkomunikasi mereka selalu respon, termasuk tadi pentingnya informasi ya tentang kesiapan peralatan atau kondisi peralatan yang ada yang bisa dimobilisasi ke lapangan menangani kerusakan. Kami juga PU daerah sudah siap mensupport. Ini kan kewenangan jalan nasional, jadi kita mengkoordinasikan kalau memang kita diminta kerjasama ya, insya Allah kita akan bisa membantu. Ini kan akses dari Berau. Jalan penghubung Kaltim Kaltara ini sepatutnya mendapat perhatian lebih karena kondisinya kian mengkhawatirkan. Pengemudi harus lebih berhati-hati, terutama saat melintas di malam hari, karena di sepanjang jalan tersebut nyaris tidak diberi penerangan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ada dulu memang 3 Jalan Bayangkara, Pasir Putih, Karanganyar, Tarakan sudah dipenuhi sapi kurban, mulai dari sapi Bali hingga limosin. Pedagang menyebut sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gorontalo, Sulawesi. Meski jumlahnya sudah banyak, namun pedagang ini mengaku masih akan mendatangkan lagi untuk jenis limosin. Iya Pak, makasih. Mari Pak. Kalau tengok-tengok. Soleh, penjual sapi musiman ini menyebut tahun ini penjualan lebih menggembirakan dibanding sebelumnya. Bahkan sudah lebih dari 30 ekor sapi yang terjual. Untuk harga jualnya mulai dari 18 juta rupiah hingga 90 juta rupiah. Besaran harga tersebut disesuaikan dengan sapi yang ditawarkan. Ini kasih minum. Perendah itu ada yang 18 masih ada. Oh, 18 juta masih ada ya? Ada. Yang harga segitu. Tapi itu jenis sapi apa Pak De? Bali semua nak. Oh, Bali semua. Kalau di sini di Bali ini atas sampai bawah ada. Harga dari bawah Iya. sampai atas ada semua. Soalnya kan orang kan kemampuannya kan masing-masing.
Ada yang kemampuannya kecil, ada yang besar. Gitu. Kalau limusin ini nanti rencananya nambah lagi atau cukup 2 ekor ini aja Pak De? Ya, insya Allah ada datang itu nak. Pak Ade sudah pesan. Oh, sudah pesan limusin Pak De? Iya. Berapa ekor rencana didatangkan? Kalau Pak Ade nak banyak, biasanya kan kadang sampai 10. Oh, Orang Gunung Lingkar. Itu agak mahal. Kemarin Warga mengaku sengaja membeli jauh-jauh hari agar mendapatkan sapi sesuai kemampuannya. ini agak mahal jualnya, soalnya modalnya tahun lalu itu sudah 35. oh Ada yang modal baru, ya kalau modalnya murah ya dijual makan murah. Uang kita untuk memilih Oh, yes. karena masih punya banyak stok. Tiap tahun 7 ekor atau gonta-ganti Pak? Kadang 11 ekor. Oh, kadang 11 ekor. Karena ada juga jemaah yang bawa sendiri sapi di masjid. Terus ya kalau di sini minimal 7 kami ambil, bisa sampai 10 ekor. Pak, untuk Ya, 9 Pak yang lalu Pak ya. tahun lalu 9 Pak ya? Tahun ini 7 ya? Berarti turun jumlahnya. Enggak, kami hanya Pak dulu. Itu soal nambahnya itu. Oh, nanti bisa bertambah lagi. Iya, sambil berjalan. Ramainya pembelian sapi kurban menggembirakan pedagang yang sebelumnya sempat diliputi resah oleh ancaman penyakit mulut dan kuku sapi. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ini aja, cuma Pak Ade. Ribuan anak dari Taman Kanak-kanak Sebalikpapan ini tengah mengikuti perlombaan kolase pada kegiatan Panggung Gembira yang berlangsung di gedung BSCC Dom Balikpapan Senin siang. Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Balikpapan Fadila Farakasi menyatakan kegiatan ini sebagai ajang pembentukan karakter anak usia dini. Sungguh sangat luar biasa. Bagi kami Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi karena apa? Inilah ajang bagi dalam hal ini untuk IGTKI dalam pembentukan karakter. Jadi dalam hal pembelajaran anak-anak usia dini itu bukan hanya di sisi pengetahuan yang tadi diinformasikan oleh Pak Wali ya, tapi juga bagaimana sebagai fondasi awal di anak usia dini itu adalah tentang pembentukan karakternya. Bagaimana hubungan sosial emosional anak, bagaimana anak bisa lebih dekat dengan kehidupan nyatanya, tapi disertai dengan nilai-nilai amal ibadah dan akhlakul karimah seperti itu. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia atau IGTKI, Sulasi menyebut 4.000 anak dari berbagai taman pendidikan ambil bagian pada acara ini. Tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan dan kreativitas anak serta memiliki keberanian tampil di muka umum. Untuk Panggung Gembira sendiri, tujuannya adalah untuk meningkatkan anak didik, kreativitas anak, keberanian anak tampil di depan umum. Kegiatan ini juga dirangkai dengan kolase. Tujuannya adalah untuk mengembangkan imajinasi, kreativitas, ya kan, serta melatih ketelitian dan kesabaran. Untuk peserta sendiri total ada berapa nih Bu? Nah, Anak-anak kegiatan ini kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan juga Kota Balikpapan. Namun kegiatan ini kami laksanakan selama 2 hari. Untuk hari pertama itu kurang lebih 2.000 anak didik. Hari kedua juga 2.000 anak didik. Nah, yang diikuti oleh semua lembaga, kepala TK, guru TK, dan semua orang tua wali anak didik. Panggung Gembira ini dilaksanakan selama 2 hari mulai dari 29 April hingga 30 April 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.